Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas laknat Tuhan Yang Maha Esa. Weras asih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu. Lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana. Bimbingan dan dukungan daripada sesepuh dan pandita. Pada hari ini, Hosea mendapat kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Hari ini, Hosea akan membawakan Lun Yi Pa I Pian Di Sejang. Lun Yi Pa I Pian bab keempat. Kita baca sekali. Lim Fang Wen Li Zhi Ben Zi Ye Da Zai Wen Li Yi Qi Si Ye Ning Jian San Yi Qi Yi Ye Ning Qi. Bab ini adalah diskusi khusus dari Kongzi mengenai upacara tata krama. Di sini dapat dilihat, Kongzi lebih menitik berat pada makna dari tata krama ini daripada bentuk liturnya. Upacara tata krama yang lebih penting ada sikap dan emosi dalam tata krama itu. Asal terpahami dasar upacara tata krama tersebut, itu sudah mencapai tujuan dari upacara tata krama itu sendiri. Lim Fang permisi tanya kepada Kongzi, dasar dari tata krama itu apa? Dengan mengagumi, Kongzi berkata, terlalu besar, ini masalah yang sangat bermakna. Upacara tata krama dengan boros berlebihan, lebih baik hemat. Mengurus perihal perkabungan daripada terorganisir tidak kacau lama, meskipun prosesnya tidak lengkap, tetapi di dalam hati penuh duka yang dalam. Lim Fang menanyakan dasar tata krama ini. Kongzi berkata, ini pertanyaannya besar. Lim Fang adalah warga negara Lu. Ada yang sebut juga sebagai muridnya Kongzi. Mengamati sebuah pohon besar, tidak perhatikan bunga yang di luar. Buahnya, cabangnya, daunnya begitu subur. Malah, sebaliknya ingin memahami akar yang tersembunyi di bawah tanah. Ini adalah ide pikiran yang langka. Lim Fang bisa menanyakan dasar tata krama ini. Tidak heran, Kongzi sangat mengaguminya. Tata krama upacara di zaman kuno ada 5 macam, yaitu upacara sembahyang kepada langit, bumi, dan lainnya. Upacara duka, upacara dalam militer, upacara penyambutan tamu terhormat, upacara acara hari besar. Yang pertama, upacara sembahyang adalah upacara tata krama penyembahan pengorbanan. Upacara duka adalah upacara pemakaman. Kongzi mengambil kedua upacara tata krama ini untuk balasan kepada Lim Fang. Semangat dari upacara sembahyang dan upacara duka tidak lupa aslinya. Misal, sembahyang penyembahan arak adalah air putih biasa. Asal akal arak adalah air putih. Sewaktu sembahyang kepada dewa laut dan dewa sungai,
Mana yang didahulukan? Sembayang dewa sungai dulu atau dewa laut dulu? Sebaiknya dahulukan sungai, baru laut. Ini bukan untuk menilai dari ukuran besar kecilnya sungai atau laut, tapi untuk menekankan bahwa akar dari laut berasal dari sungai. Jadi harus terlebih dahulu menyembah dewa sungai, baru menyembah dewa laut. Upacara sembahyang daripada bolos lebih baik hemat. Akal dari upacara pengorbanan berada di ketulusan hati. Kalau cuma hanya perhatikan kelengkapan tata krama upacara dan menyorok kurangnya keikhlasan hati, mungkin juga kehilangan berhemat, tapi tetap dengan ketulusan hati. Di dalam buku kitab mengatakan air putih biasa sama air tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan penyembahan asal punya hati yang tulus, bisa diberkati. Atas komentar kongsi ini mungkin cocok untuk perilaku yang bolos. Sekarang ini banyak orang untuk mendapatkan perhatian demi menjaga muka, untuk penjamuan pernikahan, penyamuan panjang umur, bahkan perkabungan, dirayakan besar-besaran. Perilaku seperti ini membuang banyak tenaga kerja dan sumber daya materi. Juga kehilangan tujuan awal dari upacara ini. Karena itu, kita harus mengikuti ritual dari upacara ini, bukan ari-ari bentuknya, bukan untuk mencari muka, merugikan banyak orang dan uang. Pada negara Tiongkok masa dinasti Zhou Timur, Raja Zhou Ping mengangkat Cheng Bu, Raja negara Cheng, melakukan pelaksana urusan politik. Kemudian hari, Raja Zhou Ping tidak percaya lagi pada Cheng Bu, ingin menggantinya dengan Kuo Gong. Cheng Bu setelah tahu timbul kebencian pada Raja Zhou. Untuk membuat Cheng Bu percaya pada Raja Zhou Ping, Raja Zhou menyuruh anaknya pangeran ke negara Cheng sebagai jaminan. Negara Cheng juga mengutus anaknya ke dinasti Zhou sebagai jaminan pula. Setelah Raja Zhou meninggal, gantilah Kuo Gong yang menjalankan tugas negara. Cheng Bu lalu memimpin pasukan ke Kabupaten Wen, secara pribadi memanen gandum milik anak Zhou Ping, Pangeran Zhou, tanpa izin. Lalu musim gugur yang di tahun yang sama mengambil lagi padi beras milik Pangeran Zhou. Setelah itu, hubungan kedua negara pun menjadi tidak baik lagi. Budiman yang bijak mengomentari, jika tidak dengan iktikat baik, tidak ada gunanya bertukar jaminan. Buku Alkitab menceritakan, rumput di tepi sungai, sayuran biasa, wadah yang sederhana, air jernih yang dekat, asalkan dengan hati yang tulus,
dapat digunakan sebagai bahan penyembahan. Untuk pengorbanan kepada dewa hantu juga bisa digunakan sebagai upeti persembahan kepada pangeran. Pergabungan. Daripada upacara pergabungan berlangsung sempurna, lebih baik hati merasakan duka yang dalam. Perhatikan, mengurus upacara tata krama pemakaman terorganisir dengan baik, berlangsung dengan lancar, tetapi tidak bisa merasakan kesedihan kehilangan kedua orang tua. Apakah ini bisa dianggap masuk akal? Kematian orang tua, anak yang berbakti sangat berduka. Sekejap bagai dalam kesurupan, lelah secara fisik dan mental. Tidak peduli apakah urusan pemakaman sudah lengkap atau tidak. Hanya kesedihan yang berujung dari seorang putra yang berbakti. Dengan cara ini, setidaknya unsur akar pemakaman tidak hilang. Saat ini, masa mengejar ketenaran dan kekayaan, menikmati kenyamanan kehidupan materi, upacara pernikahan dan pemakaman semuanya layak dan penuh etiket tata krama, penuh dengan pemborosan. Tetapi hubungan manusia telah menjadi munafik dan terasing. Upacara tata krama selain perhatikan prestise dan aturan, terus berlatih lebih banyak pahami akal dari tata krama ini. Miliki hati yang tulus dan hormat, baru pengorbanan itu dapat berkah. Bukan menjadi acara yang meriah saja. Sebagai seorang pembina di Pancaran Putih, selama apa yang kita kerjakan, dalam hati tidak meninggalkan jati diri, di luar tidak melanggar ajaran Buddha, semua sejalan dengan arahan Tuhan. Dasar dari kebajikan, dasar dari tata krama, yaitu hemat. Semua tidak menentang hati nurani. Itulah yang disebut Buddha. Di dalam wadah ketuhanan, karena tanggung jawab masing-masing tidak sama, aturan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Aturan penanggung jawab altar, biasa disebut tancu. Sebagai seorang tancu harus berdasarkan hormati Tuhan, menghormati guru, taat ajaran Tao, hormati ahli sesepuh sebagai kriteria. Pertama-tama dengan memberi contoh. Pikiran umat harus memahami kebenaran dan perasaan manusia. Bedakan antara publik dan swasta. Langkah-langkah yang harus diikuti orang banyak. Jangan tertipu orang lain. Seorang tancu adalah pimpinan sebuah altar. Segala sesuatu di dalam dan di luar, melayani umat dan lain-lain, semua bertanggung jawab. Jadikan tolak ukur untuk menginspirasi generasi mendatang. 2. Aturan pembawa dan penjamin. Umat yang keturunan besi, jelas perilakunya, baru dapat menuntun umat tersebut mendapatkan Tao. Kebenaran Tao harus dijaga, bukan jalan pintas samping atau kiri, bahkan menipu uang. 3. Aturan pada umat. Jangan membuat jahat,
lakukan semua perbuatan baik, pegang teguh 5 ajas kedisiplinan dan 8 budi pekerti kebajikan. Umat mendengarkan dharma, belajar kitab suci, aturan umat pria dan umat wanita, waktu kewirara, lakukan amar bakti dan lain-lain. Semua harus jelas. Selain 3 aturan di atas, sesama umat ketika datang ke wihara masih ada beberapa yang perlu diikuti dan pemahamannya. Ada upacara pembakaran dupa dan sujud, tata cara datang dan kembali, tata cara terima kasih, tata cara menjemput dan mengantar, upacara tata krama tahun baru, upacara tata krama peringatan, tata cara penyembahan, buah dan lain-lain, dan upacara tata krama mengundang para Buddha atau dewa. Upacara tata krama penerimaan umat baru mendapatkan tau. Upacara tata krama pernikahan dan kematian. Itu semua upacara tata krama yang perlu kita mengikuti dan mengerti lebih dalam. Upacara tata krama aturan Buddha itu, meskipun itu tampaknya mengikat, tetapi juga wajib diikuti. Dharma terbaik harus diikuti dengan ketat. Yang disebut kejujuran di tengah tidak berbentuk di luar, akan berperilaku sewajarnya. Inilah pengungkapan dan praktek tau. Sedang upacara tata krama aturan Buddha atau tau, seriusnya wadah ketuhanan, penjaga dharma dalam wadah ketuhanan tidak boleh tidak patuh. Tetapi lingkungan yang berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan, persembahan ritual susah dibuat seragam. Harus dikelola oleh orang beradaptasi dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, guru suci mengikuti mohon kepada Yang Maha Esa merevisi peraturan Buddha, juga hanya dengan atas nama tetapkan sementara peraturan Buddha. Dengan seorang pembina diri, tidak dengan pengekangan formal. Ini semua berdasarkan ketulusan yang tanpa henti, selalu diingat. Maka, kata-kata orang suci, tanpa ketulusan, tanpa hormat, tidak bisa menanggapi martabat Tuhan. Meskipun jalan ke Tuhan Tau ini sangat berharga, tapi juga tidak berwujud. Perlu kita sebagai pelajar Tau tunjukkan kebesaran Tau ini. Di dalam diri kita baru bisa tampak menyolok. Karena itu, saat praktekkan aturan-aturan Buddha ini, tidak boleh hanya penampilan pribadi saja. Harus mempunyai sebuah hati yang tulus, baru bisa bekerja sama atas kemuliaan ajaran Tau yang berharga ini. Demikianlah pelajaran yang Jose bawakan hari ini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan dari Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga semua bangun berbahagia. Terima kasih.